Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, materi tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, keberagaman makanan di Indonesia, dan juga sifat-sifat bunyi. Yuk langsung saja simak materinya baik-baik. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lain-lain. Kita perlu mensyukurinya karena kita dapat menikmatinya, anak-anak. Hal ini karena budaya Indonesia sangat beragam. Ada banyak sekali tarian-tarian dan juga makanan tradisional yang ada di Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional yang berasal dari Betawi. Simak baik-baik ya. Dodol Betawi Mak Salamah. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salamah menerima banyak pesanan. Mak Salamah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Anak-anakku semua, suku Betawi adalah salah satu suku yang berasal dari kota Jakarta. Nah, setiap ada festival Betawi, Mak Salamah mendapat orderan membuat dodol Betawi. Oke, kita lanjutkan cerita ke paragraf yang kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Nah, pembuatan dodol ini lama sekali ya anak-anak, berlangsung selama 8-12 jam, sehingga tidak hanya satu orang yang membuatnya, tetapi diperlukan kerjasama dengan para tetangga. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, anak-anak, 3 paragraf ini tadi adalah penjelasan atau cerita tentang pembuatan dodol Betawi Mak Salma. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, bacaan tadi anak-anak terdiri dari 3 paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok.
Anak-anak hebat, kita baca tadi ya, bacaan Mak Salma tadi, dan kemudian kita mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita masuk ke paragraf yang pertama atau paragraf 1. Ada beberapa kalimat dalam paragraf 1. Yang pertama, yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Kalimat kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Kalimat ketiga, Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Kalimat keempat, biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan mengadakan festival Betawi. Kalimat kelima, makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Dan kalimat keenam, kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, anak-anak, dari keenam kalimat ini, bisakah kamu menemukan mana yang merupakan gagasan pokok? Jika dilihat dari keenam kalimat ini ya, yaitu kalimat pertama yang merupakan gagasan pokok. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Itu adalah gagasan pokok. Yang merupakan gagasan pendukung adalah kalimat kedua sampai kalimat keenam. Oke anak-anak hebat, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua, ini juga terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat yang pertama yaitu sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Nah, jika kita lihat dari beberapa kalimat ini sudah terlihat ya mana yang gagasan pokok ya, yaitu kalimat yang pertama. Nah, kemudian bekerja kerasnya seperti apa? Itu akan dijelaskan di kalimat yang kedua, yaitu ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Nah, adonan dodol terbuat dari apa? Dilanjutkan ke kalimat yang ketiga, yaitu terbuat dari ketan, gula merah, gula pasir, santan yang dicampur menjadi satu. Ya, kemudian membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Nah, kemudian kalimat kelima, keenam, ketujuh, 8, dan 9 ini juga merupakan gagasan pendukung ya. Nah, anak-anak, jadi pada paragraf kedua gagasan pokok terletak pada kalimat yang pertama ya. Gagasan pendukung terletak pada kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir paragraf gitu ya anak-anak. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit di daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Dan bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas di negeri kita? Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya sekali akan budaya dan makanan tradisional ya. Nah, anak-anak, ada salah satu makanan khas tradisional dari Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia, yaitu siapa yang tahu? Coba kamu ketik di komentar ya yang tahu. Nah, jadi makanan khas tradisional yang mendunia yaitu rendang. Rendang berasal dari Sumatera Barat. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya anak-anak. Yuk kita simak dan kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu sego jamblang. Anak-anak ini membacanya sego ya, bukan sega. Nah, sego jamblang ini disebut juga nasi jamblang dalam bahasa Indonesia ya. Ini adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, anak-anak, coba kamu lihat penampakannya ya. Di gambar itu ada nasinya, ada telurnya, ada dagingnya ya.
dilengkapi dengan sambal dan juga sayuran. Nah, inilah yang disebut sego jamblang. Selanjutnya adalah nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nasi pecel terdiri dari nasi, sayuran, bumbu pecel, kemudian ada rempeyeknya yang khas sekali. Nah, ini bisa ditambah dengan lauk pauk seperti telur dan sebagainya. Nah, anak-anak, pernahkah kamu makan nasi pecel? Coba kamu ketik di kolom komentar ya. Kemudian selanjutnya adalah lontong sayur. Nah, lontong sayur ini sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat. Ini sebagai menu favorit di daerah tersebut, anak-anak. Nah, tetapi di Jawa Timur juga sudah banyak ditemui lontong sayur. Nah, isinya seperti tampak pada gambar ya, ada lontongnya, telur, sayur dan sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah nasi kerawu. Nah, anak-anak, siapa yang tidak kenal nasi kerawu? Pasti kamu semua sudah kenal ya nasi kerawu, karena nasi kerawu ini adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Dalam menu nasi kerawu ini ada nasi, ada daging sapi yang disuir-suir, kemudian ada sambal dilengkapi dengan serundeng ya. Selanjutnya, makanan khas yang berasal dari kota Yogyakarta yaitu nasi gudeg. Nah, orang di sana biasa menyebut sego gudeg ya. Nasi gudeg ini adalah makanan khas atau favorit di Yogyakarta yang terdiri dari nasi, kemudian ada telur ya, ada dilengkapi dengan gudeg yang terbuat dari nangka muda, kemudian ada sambal, daging dan sebagainya ya sebagai lauk pauk pelengkapnya. Nah, anak-anak, Bu Sita tanya, siapa yang pernah makan nasi gudeg? Yuk silakan kamu ketik di kolom komentar ya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar di telinga. Misalnya sate, bakso, ya, nasi jagung dan sebagainya ya. Sehingga para pedagang tersebut mengeluarkan suara. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar bahwa setiap benda yang bergetar itu akan mengeluarkan bunyi atau suara. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, kemudian zat cair atau air, kemudian benda padat. Nah, tahukah kamu sifat-sifat bunyi yang lainnya? Yuk kita lakukan percobaan berikut ini. Anak-anak hebat, kita akan bersama-sama melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, tujuannya adalah supaya anak-anak semua bisa membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah-langkah kerjanya, yang pertama adalah susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Langkah yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Langkah yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Coba dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Nah, langkah yang kelima, mintalah temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lainnya. Sekarang, apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, nanti bisa kamu praktekkan ya, anak-anak.
Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, bunyinya nanti akan dipantulkan anak-anak dari piring kaca tersebut. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Coba jelaskan. Nah, ketika kita ganti dengan gabus, bunyi akan diserap oleh gabus tersebut anak-anak. Kemudian, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, pada tabung pertama tadi, kita dapat mendengar bunyinya anak-anak. Jadi, ketika bunyi mengenai piring kaca, maka bunyinya akan dipantulkan. Sedangkan ketika mengenai gabus, maka bunyinya akan diserap. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras. Contohnya, permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak. Contohnya, gabus, kapas, dan spons. Anak-anak, jika kamu pernah pergi ke bioskop, nah bunyi di dalam ruang bioskop itu tidak akan terdengar dari luar. Hal ini karena pada dinding bioskop dipasang seperti gabus ataupun karpet yang dapat menyerap bunyi di dalam ruangan bioskop. Nah, hal ini mengakibatkan bunyi di dalam ruang bioskop itu tidak terdengar di luar ruangan. Seperti itu ya anak-anak gambarannya. Itu memakai prinsip bahwa bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi dipantulkan jika mengenai benda-benda keras. Sedangkan bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda yang lunak. Itulah kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan bersama-sama. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.